Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi hari ini tentang ruang vektor, yaitu ruang vektor real. Nah, di dalam ruang vektor ada beberapa definisi. Yang pertama itu adalah yang beberapa istilah yang sering dipakai. Pertama adalah ruang N Euclid. Euclidean itu artinya itu adalah ruang yang memiliki orde atau urutan n. Nah, kalau misalkan ruang Euclideannya itu n-nya terdiri dari 2, maka akan digambarkan ke dalam bentuk ruang 2 dimensi atau dalam sistem koordinat Kartesius 2 dimensi x dan y. Apabila ruang Euclideannya itu ada 3 Euclidean, maka digambarkan ke dalam ruang 3 dimensi dalam koordinat Kartesius, gitu ya. Nah, apabila ruang Euclideannya itu lebih dari 3, misalkan n Euclidean, maka ini merupakan sebuah ruang yang memiliki banyak sekali variabel. Ya. Nah, sebagai definisi, jika n adalah sebuah bilangan bulat positif, maka tuple itu artinya daftar ya, daftar atau urutan. Tuple n terorde adalah sebuah urutan n bilangan real A1, A2 sampai dengan AN. Nah, kenapa ini sampai dengan AN? Karena ini mengikuti dari variabelnya. Variabelnya itu adalah map dari jumlah atau banyaknya variabel n. Banyaknya adalah n. Nah, himpunan semua tuple n terorde dinamakan ruang n, gitu ya. Misalkan n-nya itu ada 10, maka ruang 10 gitu ya. Berarti variabelnya itu ada 10. Nah, variabelnya itu bisa variabel posisi x, y, dan z, itu 3 variabel ditambah 7 variabel yang lain. Misalkan waktu gitu ya, kemudian kecepatan, kemudian dan sebagainya gitu ya. Nah, dan dinyatakan dengan R pangkat n gitu ya. R ini menyatakan suatu ruang gitu ya. N itu banyaknya ruang gitu, atau banyaknya variabel di dalam ruang tersebut gitu. Nah, R dalam beberapa buku ini biasanya dituliskan dengan R besar, tapi ada juga biasanya dituliskan dengan R besar, kemudian di pinggirnya dikasih tanda double. Nah, misalkan seperti ini. Dalam beberapa buku ada yang menuliskan seperti ini. Jadi jangan bingung nanti ya. Nah, ada yang menuliskan seperti ini, ada yang menuliskan seperti ini. Kemudian, ruang yang paling elementer adalah ruang vektor Euclides atau Euclidean R pangkat n dengan n 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan tak terhingga. Baik, definisi kedua. Nah, kita masuk kepada vektor. Kita menulis vektor dengan cara lain. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menuliskan vektor dengan tanda panah di atas, ya. Tapi kita bisa menuliskan vektor dengan bentuk yang lain. Dan kalau pertemuan sebelumnya ada koordinat x, y, dan z, kemudian itu koordinat x, y, dan z itu diberikan vektor satuan i, j, dan k. Dan memang itu adalah ditulis memang khusus pada ruang Euclidean, variabelnya adalah 3. Nah, dua vektor U ini sama dengan U1, U2 sampai dengan UN. Dan V sama dengan V1, V2 sama dengan Vn. Pada R pangkat N ini dinamakan sama jika gitu ya. Jadi pada ruang Euclidean N, nah apabila ada dua vektor dikatakan sama apabila U1 sama dengan V1 dan U2 sama dengan V2, UN sama dengan Vn gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, ini dikatakan sama apabila komponen-komponennya itu sama. U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, dan terakhir UN sama dengan Vn. Nah, itu dikatakan sama. Oke. Nah, lalu bagaimana interpretasinya dalam ruang? Nah, kalau dalam ruang dikatakan sama kan apabila sama besar, sama panjang, dan sama arah. Nah, di sini dalam penulisan ruang Euclidean, penulisan arah itu ditulis dengan tanda negatif. Gitu ya. Jadi kalau negatif dia berlawanan arah. Misalkan U1-nya negatif, V1-nya positif, maka dia berlawanan arah. Dan karena berlawanan arah, tandanya berbeda, itu dikatakan tidak sama. Sama dikatakan sama kalau misalkan sama-sama positif. Gitu.
Oke, berikutnya penjumlahan U plus V didefinisikan oleh U plus V sama dengan, maka kalau penjumlahan seperti pertemuan sebelumnya yang saya jelaskan, dijumlahkan pada masing-masing komponennya. U1 dengan V1, ya, U2 dengan V2. Jadi, variabel 1 dengan variabel 1, variabel 2 dengan variabel 2, dan variabel N dengan variabel N. Nah, dan jika K adalah konstanta skalar, apabila K adalah skalar, maka perkalian skalar K kalikan dengan U didefinisikan oleh K kalikan U. Nah, maka skalar ini akan dikalikan ke setiap komponen yang ada di vektor U, yaitu K kalikan U1, K kalikan U2, K sampai dengan K kalikan UN. Baik, seperti itu ya definisi ini secara tidak langsung sudah dijelaskan di dalam pertemuan sebelumnya. Baik, nah sifat-sifat vektor dalam ruang R pangkat N atau ruang Euclidean N dengan tupelnya N. Misal, jika diketahui dua vektor U dan V, kemudian ada vektor yang lain, W. Ketiga vektor ini berada dalam ruang Euclidean R pangkat N. Nah, sedangkan K dan M adalah skalar. Dan K dan M adalah skalar, maka akan berlaku U plus V sama dengan V plus U. Nah, ini sifatnya itu asosiatif seperti ini ya, bisa dibolak-balik. Nah, apabila U ditambah dengan 0 atau vektor 0, maka ini akan sama dengan vektor 0 ditambah dengan U sama dengan U. Nah, berikutnya, apabila U ditambah dengan V kalikan dengan U, maka ini sama saja kita menambahkan U plus V dulu, lalu ditambah dengan U. Ya. Nah, kemudian apabila U ditambah minus U, ini sama dengan 0. Ya. Kenapa? Karena dia berlawanan arah kan? Berlawanan arah, logikanya seperti ini gitu ya. Kalau kita menarik suatu benang, ditarik dengan gaya misalkan 10. Maka kalau misalkan teman yang lain ada di sesi yang lain juga menarik benang tersebut dengan gaya yang sama, saya menarik dengan gaya 10, maka teman yang lain juga menarik dengan gaya 10. Nah, gaya tariknya kan berlawan arah, tapi sama besar. Nah, apa yang terjadi? Maka jumlah gaya tarik antar keduanya sama dengan 0, karena berlawanan arah. Artinya ketika menarik benang dengan gaya yang sama, maka benang tersebut akan diam, dan kita pun akan diam. Tidak tertarik ke satu sisi, seperti tarik tambang gitu ya. Nah, seperti itu logikanya. Nah, berarti kalau seperti ini, maka U minus U sama dengan 0. Ya, ini aksioma yang memang tidak perlu dibuktikan ya. Kemudian K dikalikan M kalikan U, ini sama dengan K kalikan M dulu kalikan dengan U. Kemudian K kalikan U plus V, ini berlaku sifat distributif. Ini sama saja dengan K kalikan V, kemudian K kalikan U ditambah K kalikan dengan V. Nah, KU ditambah KV. Kemudian K ditambah M kalikan dengan U. Ini juga bersifat distributif juga. Kalikan satu persatu. U kalikan K, kemudian U kalikan M. Hasilnya seperti ini. K kalikan U ditambah M kalikan dengan U. Nah, kalau misalkan ada bilangan 1 dikalikan dengan U, ini hasilnya sama dengan U. Karena 1 ini tidak mengubah apapun. Nah, inilah konsep ini yang dipakai dalam vektor satuan. Jadi vektor satuan itu kan nilainya 1. Dia hanya menunjukkan arah saja. I menunjukkan arah ke X, J menunjukkan arah ke Y, K menunjukkan arah ke Z. Tuh. Baik. Nah, jika U memiliki komponen U1, U2 sampai dengan UN, dan V memiliki komponen V1, V2 sampai dengan Vn, adalah sembarang vektor pada R pangkat N. Maka hasil kali dalam Euclid, nah hasil kali dalam ya, nanti kita akan perjelas juga di pertemuan di penjelasan yang lain. U.V ini hasil kali dalam U.V. Ini didefinisikan sebagai U.V, ini didefinisikan sebagai U1 kalikan V1, U2 kalikan V2, dan UN kalikan dengan Vn gitu. Nah, di dalam hasil kali dalam ada notasi yang lain, nanti kita akan jelaskan di penjelasan yang lain. Di penjelasan khusus ruang hasil kali dalam.
Baik, nah hasil kali dalam Euclidean dari vektor-vektor pada R pangkat 4 sebagai berikut. Sebenarnya ini contohnya ya. Misalkan U itu adalah minus 1, 3, 5, 7, dan V sama dengan 5, minus 4, 7, dan 0. Maka hasil kali dalamnya berapa? Maka ini minus 1 kalikan dengan 5, 3 dikalikan dengan minus 4, 5 dikalikan dengan 7, kemudian 7 dikalikan dengan 0. Nah, hasilnya adalah 18. Gitu. Baik, berikutnya. Jika terdapat vektor U, V, kemudian W, ketiganya adalah vektor pada ruang R pangkat N, dan K adalah sembarang skalar, maka berlaku juga seperti ini. Nah, untuk hasil kali dalam, U dot V sama dengan V dot U. Kemudian U plus V dot W, ini sama dengan berlaku sifat distributif ya. Ini sama sifatnya seperti sifat pada perkalian vektor secara dot product gitu. Dan memang hasil kali dalam itu adalah perkalian vektor secara dot product. Nah, seperti ini ya. Oke. Baik. Bukti. Nah, bagi yang ingin memiliki bukti silahkan, tapi bagi yang tidak ingin memiliki bukti tidak masalah gitu ya. Nah, misalkan U sama dengan U1, U2 sampai dengan UN, V sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn, dan W sama dengan W1, W2 sampai dengan N. Maka kalau kita lakukan perkalian ya, maka kita uraikan ini. U plus V diuraikan menjadi seperti ini. U1 plus V1, V2 plus U2 plus V2, dan UN plus Vn. Dan W adalah W1, W2 sampai dengan Wn. Gitu ya. Ini diuraikan. Nah, baru kita kalikan satu persatu. W1 kalikan dengan ini, lalu ini dikalikan dengan ini, dan ini kalikan dengan ini. Menjadi seperti ini. Lalu kita uraikan lagi, ini kali ini, dan seterusnya ini kali ini, menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, ini juga dikalikan, ini totalnya menjadi seperti ini. Jadi kita susun kembali, susun supaya U1 dikalikan dengan W, gitu ya. U dan W, kemudian V dan W. Nah, setelah disusun seperti ini, maka ini dapat kita singkat. U1, W1, U2, W2, dan UN, WN, ini kan sama dengan U dot W. Kemudian V1, W1, V2, W2, dan Vn Wn ini sama dengan V dot W. Jadi kan seperti ini ya. Oke, contoh misalkan diketahui ada dua vektor dengan kombinasi seperti ini. 3U plus 2V dot 4U plus V. Nah, oke. Baik, bagaimana hasilnya? Oke, hasilnya ya ini kan dot ya. Maka kita lakukan sifat distributif seperti biasa gitu ya. Yang ini dikalikan dengan ini gitu ya. Kemudian yang ini kalikan dengan ini. Hasilnya seperti ini. 3U dot 4U plus V. Kemudian 2V dot 4U plus V. Nah, ini nanti kalikan lagi satu persatu. Kalikan lagi satu persatu. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Kemudian ini kita combine, kita gabungkan perkalian yang sama. Ini kan U dengan U. Apakah ada sama U dengan U? Tidak ada ternyata ya. U dan V, apakah ada yang sama dengan U dan V? Nah, ini sama. Nah, sama. Nah, ini kan U dan V, ini juga kan V dan U. Ini kan sama, bisa dibolak-balik. Maka ini kita jumlahkan. 3 plus 8 sama dengan 11. 11 U dot V. Kemudian 2 V dot V. Nah, hasilnya seperti ini. Gitu ya. Baik. Yang berikutnya adalah norma atau nom. Nom itu adalah panjang. Nom dari Euclid. Dari vektor U pada R pangkat N. Nah, nom atau panjang vektor U dari pada ruang R pangkat N ini sebenarnya sama, hanya dengan penulisan berbeda seperti kita menghitung panjang vektor ya. Jadi misalkan ada vektor komponennya itu 2i plus 4c. Maka panjang vektornya berapa? Maka hasilnya kan sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat, kan seperti itu ya. Nah, ini sama juga ini rumusnya. Jadi nom atau panjang vektor ini sama dengan ya akar dari perkalian U dot U itu sendiri. Nah, seperti ini ya. Jadi U1 kuadrat plus U2 kuadrat ditambah UN kuadrat. Ini diakarkan. Oke. Nah, jarak Euclides antara titik U dan titik V
pada R pangkat N didefinisikan oleh ini. Kalau jarak, ini kan distance. Nah, ada beberapa buku yang menggunakan tanda delta, ada yang menggunakan tanda D gitu ya. D. Mohon dibedakan D ini dengan diferensial ya. Ini adalah D menunjukkan tanda jarak. D itu adalah perbedaan, distance, jarak. Maka kalau menghitung jarak, seperti dalam pertemuan vektor terlebih pada pertemuan sebelumnya, maka kalau menghitung jarak itu kan vektor akhir dikurangi dengan vektor awal, gitu kan ya? Atau sama saja, vektor awal dikurangi dengan vektor akhir, tapi di harga mutlakan, sama saja ya. Oke, nah ini kan vektor awal, ini vektor akhir. Maka kedua vektor kita saling kurangkan. Misalkan U dikurangi dengan V, dengan tanda mutlak seperti ini ya. Maka ini hasilnya sama dengan berapa? Ini hasilnya sama dengan akar dari U1 dikurangi V1 kuadrat, ditambah U2 dikurangi V2 kuadrat, ditambah sampai dengan UN dikurangi Vn kuadrat. Nah, ini adalah jaraknya. Contoh, diketahui dua vektor U dengan komponen 1, 3, minus 2, 7, dan P dengan komponen 0, 7, 2, 2. Maka panjang vektor U berapa? Panjang vektor U, maka ini akar dari 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ditambah minus 2 kuadrat, ditambah 7 kuadrat. Hasilnya adalah 3 akar 7. Nah, kalau jarak antar kedua vektor bagaimana? Jarak antar kedua vektor, maka kita kurangkan. Gitu ya. Akar dari 1 dikurangi 0, dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi 7, dikuadratkan, ditambah minus 2 dikurangi 2, dikuadratkan, kemudian ditambah 7 dikurangi 2 dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah akar 58 ya. Jadi semudah itu, sesimpel itu. Oke, nah ini kan tadi kita menggunakan notasi secara aljabar dalam ruang Euclidean ya, ruang R pangkat N. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sering menggunakan notasi vektor atau menggunakan notasi matrik ya untuk vektor. Nah, kan seperti ini ya. U sama dengan U1, U2 sampai dengan UN. Maaf, ini salah ketik ya, harusnya U2 ya. Dan V sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn. Nah, kadang kita untuk menyederhanakan tulisan, kita membuat transpose. Jadi U transpose sama dengan U1, U2 sampai dengan UN. Dan V juga V transpose ya. Seperti itu. Baik, nah kalau kita kalikan matriks 1 ke 1, nah kalau perkalian hasil kali dalam ini kan perkalian dot product antara U dan V, kan seperti itu ya. Nah, kalau dalam matrik kita tidak bisa mengalihkan matrik, ini matrik berapa? Ini adalah matrik 3 kali 1. N kali 1. Jadi ada N baris dan 1 kolom. Ini juga N kali 1, N baris 1 kolom. Nah, karena ordernya sama, kita tidak bisa mengalihkan satu sama lain. Maka dalam bentuk matrik, ya, maka salah satu cara kita buat transpose dulu salah satu matrik. Apakah mau U atau mau V. Nah, ini dalam contoh kita transposkan matrik V-nya, ya. V-nya ditransposkan, jadi yang asalnya baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi asalnya tegak menjadi mendatar. Jadi seperti ini, ya. Nah, V ditransposkan dikalikan dengan U, baru kita bisa kalikan per komponennya. Ini kali ini, kemudian V2 kali U2, dan terakhir Vn kalikan UN. Hasilnya seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan ini U dot V, itu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, aksioma. Nah, aksioma itu adalah aksioma itu istilah lain dari hukum atau postulat. Tapi kalau hukum kan perlu dibuktikan ya. Hukum itu kan sudah dibuktikan secara kebenarannya. Nah, tapi kalau aksioma itu seperti hipotesis atau dugaan, tapi tidak perlu dugaan tersebut pasti benar dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Itu aksioma ya. Atau bisa disebut sebagai postulat gitu ya. Baik, aksioma ruang vektor. Nah, dalam aksioma ruang vektor ada 3, sifat-sifat aritmatik, sifat-sifat asosiatif, vektor 0, vektor negatif, dan sifat aritmatika vektor. Ya. Sifat aritmatika vektor. Kita kan, maaf ya. Kita kan sudah tahu ya penggambaran vektor dalam ruang 2 dimensi seperti ini ya. Misalkan ada vektor U dan ini vektor V gitu ya dalam ruang dimensi. Nah, jumlahan vektor bersifat tertutup, yaitu jumlahan 2 vektor selalu menghasilkan tepat 1 vektor. Oke, nah apabila 2 vektor dijumlahkan, maka pasti akan menghasilkan 1 vektor.
yang apa namanya, yang dihasilkan dari penjumlahan dua vektor tersebut. Memang seperti itu kan aksiomanya ya. Nah, aritmatikanya kan seperti itu. Jadi tidak perlu dibuktikan lagi. Kalau ada dua vektor dijumlahkan, mah pasti hasilnya menjadi satu vektor. Contoh misalkan kalau ada dua bilangan dijumlahkan, pasti hasilnya satu bilangan. Misalkan angka 3 dijumlahkan dengan angka 10. Ini kan ada dua angka ya, 3 dan 10. Kalau dijumlahkan hasilnya kan 13. Satu angka gitu ya. Demikian pula dengan vektor. Tuh. Oke, jumlah dua vektor bersifat komutatif. Ini tidak perlu apa namanya, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Pasti itu komutatif gitu ya. Nah, jadi misalkan ini vektor U, ini vektor V, kita jumlahkan. Kan penjumlahannya itu adalah ini ya, penjumlahan ini. Dan kalau vektor U-nya itu kita geser ke sini, penjumlahannya juga pasti sama gitu ya. Artinya kalau vektor-vektornya itu U dan V itu digeser-geser, penjumlahan keduanya tetap sama seperti ini ya. Nah, ini berarti sifatnya itu komutatif gitu. Oke, asosiatif. Oke. Nah, apabila ada vektor A ditambah vektor B plus C, maka ini akan sama dengan A plus B plus C. Kan seperti ini ya. Baik, bagaimana sifat asosiatif? Nah, sama seperti ini. A plus B plus C. Contoh misalkan ini. Ini A ditambah B ditambah C. Ini A, ini B, ini C. Hasilnya pasti yang hijau. A, B, C-nya. Sekarang ganti. Ini B ditambah dengan C ditambah dengan A. Hasilnya hijau lagi gitu ya. Jadi ini asosiatif, itu pasti gitu seperti ini. Dan tidak perlu ada apa namanya itu pembuktian lebih lanjut. Kalau ingin dibuktikan bisa, tapi hasilnya pasti. Oke, vektor 0. Nah, vektor 0 ini apa sih? Vektor 0 itu adalah apakah dia bisa dinyatakan sebagai vektor kalau misalkan nilainya 0? Bisa. Kalau misalkan dia berada pada ruang 2 dimensi minimal atau 3 dimensi ya. Tapi kalau ruang 1 dimensi ya bisa juga dikatakan vektor, tapi biasanya tidak apa ya, tidak cukup merepresentasikan dalam vektor. Misalkan ini dalam ruang 2 dimensi, ada X, ada Y gitu ya. Nah, X, Y, kalau misalkan kita memiliki vektor 0, vektor 0 ada di mana sih? 0 itu kan 0,0 di sini ya. 0, dia merupakan suatu titik gitu ya. Nah, arahnya apakah dia vektor? Bisa vektor. Arahnya itu dia ke dirinya sendiri. Nah, ini biasanya konsep-konsep ini, konsep-konsep matematika yang dipakai di dalam bidang astronomi kalau tidak salah ya. Ya, astrofisika, astronomi, untuk menjelaskan tentang titik singularitas. Titik singularitas itu ini adalah interpretasi matematika untuk lubang hitam atau black hole. Nah, dia adalah titiknya itu singular gitu ya, pada dirinya sendiri. Oke, misalkan ada vektor 0, kemudian ini ada vektor V gitu. Nah, 0 plus V hasilnya sama dengan berapa sih? Nah, V1 plus 0, V2 plus 0. Nah, hasilnya dirinya sendiri gitu. Tidak perlu dibuktikan lebih lanjut kan ya. Nah, V plus 0 kan seperti ini ya. Ya, tidak akan mengubah vektor yang ada gitu. Oke, yang berikutnya vektor negatif vektor. Nah, seperti ini yang saya ilustrasikan. Kalau saya memiliki vektor V ya. Vektor V, kemudian ada vektor V yang lain, arahnya itu berlawanan, itu ya, seperti ini. Kalau kita jumlahkan, hasilnya pasti di titik ini. Ya, titik ini. Hasilnya pasti 0. Ya, hasilnya pasti 0. Nah, tapi kalau tidak dijumlahkan, ya diamkan begitu aja, gitu ya. Nah, mungkin mahasiswa agak sedikit bingung. Kok hasilnya adalah ini ya, ada titik ini, dan ini merupakan 0. Kenapa 0? Padahal 0 kan ada di sini, gitu ya. Nah, yang dimaksud 0 di sini itu artinya itu adalah berimbang. Berimbang antara vektor 1, V, dan vektor minus V. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Sehingga dia hanya terpusat di satu titik saja di sini. Nah, titik ini adalah disebut titik, bukan titik 0 yang ada di sini ya. Ini titik kesetimbangan namanya ya. Yang namanya kesetimbangan, maka pasti nih semua nilai vektor dalam kesetimbangan sama dengan 0 itu. Nah, mungkin di dalam teknik industri ada yang pernah belajar statika atau kesetimbangan, itu biasanya dipelajari ya di dalam mekanika.
Nah, dalam kesetimbangan gitu ya, semua vektor jumlahnya atau resultannya sama dengan 0. Gitu. Nah, ini logikanya seperti kalau ini ada suatu bola, kemudian kita tarik dengan gaya F, dengan gaya V, kemudian teman kita menarik bola yang sama dengan gaya V, tapi arahnya berlawanan. Maka bola tersebut akan pada posisi diam, posisi setimbang, gitu ya. Jadi dia tidak tertarik ke atas ataupun ke bawah, gitu ya. Itu interpretasi dari negatif vektor. Oke, jadi tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ya. Sifat aritmatika vektor. Nah, aritmatika biasanya perkalian. Ya, aritmatika perkalian yang sifat yang paling mudah. Misalkan kita memiliki vektor U. Ini ilustrasi seperti pertemuan sebelumnya ya. Vektor U, kemudian vektor U ini kita kalikan dengan angka 2. Nah, berarti apa? Kita memiliki dua vektor U. 1, kemudian ini 2. Ada 2 ya. 1, kemudian 2. Gitu ya. Kemudian ada vektor U yang lain. Nah, ini vektor U yang lain. Ada 3. 1, 2, 3. Jadi 3 vektor U. Nah, jadinya adalah ini. 3 vektor U. Oke. Nah. Maaf. Baik, nah kalau misalkan ada yang lain bagaimana? Misalkan ini ya, ada vektor B, itu vektor B, kemudian vektor B ada vektor minus B, kemudian ada vektor U. Nah, kalau dijumlahkan bagaimana? Vektor B dan minus U. Nah, kalau dijumlahkan, maka hasilnya adalah vektor U. Vektor U. Baik, nah kalau misalkan ingin mengalihkan vektor, ya hasilnya pasti vektor 0, artinya dalam posisi kesetimbangan gitu ya. Oke. Mengalihkan vektor dengan skalar 1 tidak akan mengubah apapun. Jadi kalau yang ini, kalau misalkan ini penjumlahan vektor, ini dijumlahkan dulu, hasilnya kan setimbangan 0. Nah, 0 ini dikalikan dengan U, ya dia tidak akan mengubah apapun, hasilnya 0. Kenapa hasilnya 0? Padahal vektor U kan ada itu ya. Vektor U ada. Nah, vektor O ini tidak berada pada sistem titik ini. Itu tidak berada pada sistem titik ini. Sehingga kalau ini dikalikan dengan ini, ya hasilnya 0. Artinya tidak akan mempengaruhi titik kesetimbangan yang ada di sini. Itu ya, itu interpretasinya. Baik, nah untuk mengalihkan vektor dengan skalar 1 tidak mengubah vektor tersebut. Ya, misalkan 1 dikalikan 10 kan 10. 1 dikalikan 11, 11. Sama juga dengan vektor. 1 dikalikan U sama dengan U juga. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya teorema. Teorema 3. Misal V adalah sebuah ruang vektor dan U adalah sebuah vektor pada V dan K sebuah skalar. Maka 0 kalikan dengan U sama dengan 0, K kalikan 0 sama dengan 0, minus 1 kalikan U sama dengan minus U. Jika K dikalikan U sama dengan 0, maka pasti K-nya sama dengan 0. Atau bisa juga U-nya sama dengan 0 gitu ya. Atau dua-duanya bisa 0, karena 0 kali 0 adalah 0 juga. Tuh. Baik, sampai di sini penjelasan tentang ruang vektor real. Apakah ada ruang vektor yang tidak real? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Ada, nanti itu khusus biasanya dipelajari di program studi teknik elektronika atau teknik elektro ya, atau teknik informatika. Biasanya itu mengkaji banyak sekali vektor-vektor imajiner yang berkaitan dengan fase, diagram fase, arus, kemudian tegangan. Nah, tapi secara umum di dalam matematika, matrik dan ruang vektor itu tidak dipelajari ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.